Karena kita punya apa ya, punya ramuan khusus ya, ramuan khusus bagaimana menciptakan susu ini lebih gurih, lebih nikmat, lebih enak, dan kualitasnya lebih bagus. Oke, luar biasa sekali dulu-dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MS Farm Channel dimanapun berada. Kali ini kita berada di kandang RNB Farm Desa Semanding, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Ini dengan peternak kambing perah Sanen. Ini jantannya dulur-dulur, luar biasa sekali jantannya. Ini sudah digunakan untuk pejantan di RNB Farm ini dengan betina. Ada yang dari kambing Senduro, ada yang dari Etawa, dan ada yang dari Sapera. Oke dulur-dulur, kita akan bertanya langsung ke Pak Wasito Edi terkait RNB Farm ini. Assalamualaikum Pak Wasito. Waalaikumsalam. Ini RNB Farm ini asal mulanya seperti apa Pak Wasito? RNB Farm itu singkatan dari nama anak saya, RNB. RNB inisial dari anak saya. Inisial anak ya ini? Anak saya. Alamat saya di Semanding, RT 4 RW 1 Desa Semanding, Gang Semanding Barat. Jadi mungkin kalau dari Polsek Semanding Polsek sekitar ke barat kira 1 kilo mungkin Pak ya? Nggak sampai 500 meter. 500 meteran ya, dari 400-an 300 meter. Mungkin dulu-dulu nanti kalau mau singgah atau mau berkunjung ke RNB Farm, perkiraan dari Polsek Semanding ke barat 500 meter. Terus awal mula tertarik ke kambing perah itu seperti apa Pak? Apa dulu pernah pedaging juga atau kambing seni seperti Etawa? Awalnya saya juga punya kambing Etawa. Cuman saya juga nanti fokusnya tetap di perah. Awal mula saya tertarik dengan kambing perah itu adalah ketika saya belajar pertama kali ikut itu di Pak Didik, Mas Didik Bumi Nararia itu kira-kira 2 tahun yang lalu, waktu sebelum pandemi itu. Di sana saya tertarik, kenapa kok kambing perah itu ternyata punya prospek yang bagus untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya susunya bisa kita pakai, susunya kalau pejantannya anaknya yang jantan bisa kita pakai untuk kurban. Karena apa? Awalnya saya tertarik juga karena ada salah satu hadis yang mengatakan bahwa pada akhir zaman nanti usaha yang paling bagus, yang paling barokah ketika zaman sudah banyak fitnah adalah pertanian dan peternakan. Di antaranya adalah peternakan kambing ini. Kalau untuk jenisnya sendiri dari awal jenis kambing perah apa Pak yang dipakai Pak? Awalnya saya memang belajarnya dari Pak Didi itu kambing Sapera, jenisnya Sapera. Kenapa Sapera? Namanya Sapera sudah tahu teman-teman. Sapera adalah Sanen peranaan. Kami pejantannya kami ambil dari salah satu pejantan Sanen. Kebetulan punya saya adalah Sanen Sebel, yang warnanya coklat. Saya juga punya pejantan yang fenotipnya sudah F3 lebih bagus, punya indukan recording yang bagus. Ini yang saya pakai untuk calon-calon penerus generasi anak-anaknya. Kalau untuk susunya sendiri Pak, kenapa memilih jenis Sapera ini? Apakah kualitasnya lebih bagus atau durasi perahnya lebih lama atau seperti apa Pak? Kalau Sapera itu masa laktasinya lebih panjang dengan kambing. Tapi kalau kambing Jawa itu sekitar 2-3 bulan sudah kering, sudah kering, sudah mulai menusuk. Tapi kalau Sapera itu kebanyakan adalah lebih panjang. Ada yang sampai sekitar 9 bulan masa perahnya itu masa Pak, perahnya.
Tapi kalau untuk kualitas susunya sendiri Pak? Kalau susunya 11-12 tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tergantung ya? Itu tergantung nutrisi makanan yang sudah kita siapkan. Berarti kembali lagi ke nutrisi yang Betul, diberikan ya Pak? Iya. Nah, ini untuk pemula ini Pak. Kira-kira dulu waktu pertama kali buka usaha peternakan kambing perah ini perlu modal seperti apa? Nah, ini untuk pemula ya. Pemula itu kalau orang modalnya banyak itu kan pengen ambisi cepat pedusnya kambingnya supaya banyak gitu. Saya juga begitu, ambisi itu pengen punya segera banyak. Akhirnya saya beli banyak senduro, banyak kambing Jawa, ada Sapera. Begitu kita tahu, ternyata di kemudian hari ketika pengalaman kita itu kurang, bagaimana menangani kambing yang sakit, bagaimana menangani kelahiran yang tidak normal, ini yang perlu kita lebih banyak belajar dan pengalaman. Nah, pengalaman itu dihasilkan, diproses dengan berjalannya waktu. Semakin banyak kita berinteraksi, berpraktisi di dalam interaksi dengan kambing, kita akan tahu. Karena di tiap-tiap kandang itu punya pengalaman dan dan cara penanganan mentreatment masalah itu berbeda-beda tergantung kasusnya. Kalau untuk skala paling kecil nih Pak, ini kira-kira mungkin sarannya seperti apa Pak? Modal atau beli berapa? Kalau gitu? pemula lebih baik punya 3 atau maksimal 5 lah, 5 saja. 5 itu 5 kira-kira kambing yang misalkan kalau darah ya enggak apa, yang sudah hamil, misalkan beli di farm-farm tertentu di mana gitu yang sudah siap dengan dere-dere yang sudah hamil. Berarti nanti mereka akan belajar lebih baik itu beli yang darah hamilan Pak, ya. Yang sudah jadi aja, yang sudah jadi F1 atau F2 itu lebih baik itu daripada nanti yang mengeluarkan banyak kadang-kadang enggak sesuai dengan harapan. Oke, sangat menarik sekali dulu-dulu. Jadi mungkin kalau usaha itu bukan tergantung modalnya juga ya. Ya memang tergantung modalnya, cuma jangan karena modalnya banyak terus beli buahnya ya. Tapi ilmunya kurang, nih masalah kurang, juga Pak ya. Iya. Kami itu case kita ya, saya tidak hampir 2 tahun lebih lah. Ini pengalaman ini tempe saya itu kalau dihitung-hitung itu hampir 40-50 ekor. Yang meninggal itu ada 15 ekor. Di awal-awal perawatan ya, karena masa kritis tempe itu usia 0 sampai sekitar 2 bulan. Itu masa-masa krisis. Kenapa masa-masa krisis di situ banyak, guys? Ada yang rawan adalah mencret. Apalagi kalau orang itu kambing perah itu kan misalkan tempenya akan segera dipisahkan induknya, itu sangat rawan. Mungkin treatment kebersihan, treatment supaya nutrisi kambingnya supaya bagus, supaya tidak gampang kena penyakit seperti apa. Kalau kadang-kadang tempe itu kalau sudah kena pilek, nggak mau makan, waduh, tidak bisa apa-apa sudah. Kalau diapakan dia. Satu masukan lagi dulur-dulur peternak. Jadi karena paling rawan itu tempe itu usia 0 sampai 2 bulan. Jadi mungkin selama 0 sampai 2 bulan itu mungkin susu lebih difokuskan ke tempe dulu Pak ya. Mungkin nanti setelah itu kan baru kita perah. Mungkin 1 bulan lah, 1 bulan baru kita perat. Ada yang memang digantikan. Misalkan 1-2 minggu bisa tidak masalah di treatment. Digantikan dengan susu yang lebih bagus, susu dengan kualitas yang bagus. Misalkan diganti susu sapi nggak masalah, tapi kalau tiba-tiba dikasih susu yang pencernaannya akan menjadi bermasalah kalau sudah mencret, kalau sudah seperti apa. Karena tadi juga melihat Sapera ini kan bisa 8 sampai 9 bulan mungkin. Jadi nanti kalau untuk anaknya 2 bulan mungkin masih ada 6 sampai 7 bulan lagi kan masih aman Pak ya. Tapi itu kan yang bagus memang teori ya. Bulan teorinya kadang-kadang, tapi sampai 3-4 bulan itu sudah biasanya kita kawinkan lagi. 3 sampai 4 bulan Pak ya. Tapi biasanya setelah dikawinkan pun masih produk Pak ya. Masih produk, tapi ada penurunan otomatis 1 bulan, 2 bulan otomatis kan penurunannya langsung drastis ketika sudah positif hamil. Oke, terus ini Pak terkait budget Pak.
budget yang dibutuhkan itu untuk harga sapera itu cempe atau doroan itu seharga berapa Pak? Kisaran berapa Pak? Kalau saya lihat itu harga pasaran teman-teman itu yang F1 doroan itu rata-rata di angka 3 jutaan sapera itu. Yang sudah hamil. Sapera Rata-rata itu saya 3 juta itu yang kualitas grade yang agak rendah. Kalau grade yang sudah agak tinggi dengan recording yang bagus, harganya bisa sampai 10 juta. Jadi tergantung karena ini kambing perah memang harus recording perahnya itu Pak ya. Bagaimana kita tahu recordingnya ya di peternaknya, di farmnya di mana kelihatan. Tapi ya, ada catatan. Kalau farm menjual kambing dengan recording yang bagus itu dalam kutip tanda tanya. Karena dengan recording yang bagus kenapa harus jual kan itu artinya. Karena dia kan pabrik susu Pak ya. Betul ya. Kalau sudah memang orangnya sudah berteman sangat baik karena saling mengembangkan mitra usaha, mungkin itu dikasihkan ke mitra-mitranya. Mungkin kalau mitra oke lah ya Pak ya. Oke, mitra itu bisa teman yang bagus, teman dekat itu untuk bisa memperluas perkembangan dari ya. Kalau biasanya sendiri. yang dijual itu yang rata-rata F1, F2 yang recordingnya memang yang nggak tinggi banget lah, yang biasa standar, ya standar. Nanti akan dicetak lagi F2 ini kalau kita punya pejantan yang bagus dengan recording yang bagus, insya Allah anaknya juga nanti akan upgrade lagi juga. Karena kalau misalnya kok beli dari penjual atau pengepul ini agak rawan Pak. Bukan kalau agak rawan, kita tidak tahu sih recordingnya seperti tahu apa. recordingnya ya itu yang makanya itu kan ada AirTag-nya. Kalau memang kambing ratusan itu ada AirTag-nya, dia kan garis keturunannya juga, nasabnya jelasin dan ini pattern inbreeding jelas nggak bagus. Jadi lebih sebenarnya hanya untuk lebih kejelasan dari historinya itu Pak ya, nanti hasilnya itu. Terus dari RNB Farm ini sendiri produksi susunya sampai saat ini sudah berapa banyak Pak per harinya Pak? Saya ini baru kemarin ini kita produksi ya sekitar 2 liter 3 liter lah, belum begitu banyak karena banyak yang kalau kita mau perah semuanya bisa sampai 7-8 liter, cuman kan ini yang beranak semua ini saya fokuskan ke anaknya. Seperti tadi anaknya Pak, ya, anak-anaknya 1-2 bulan awal mungkin ya lebih fokus ke anaknya ya. Karena kalau anaknya kita kasih susu yang dia punya, yang kambingnya punya susu kambing sendiri itu perkembangannya luar biasa. Kalau untuk nanti kita cetak untuk generasi selanjutnya itu memang lebih saya sarankan untuk dikasihkan ke anaknya. Saya sudah membuktikan bahwa umur 2-3 bulan itu lebih besar dari seharusnya ya. Bisa 2 kali lipatnya betul yang pakai susu induknya Pak ya. Betul, mungkin ada sedikit masukan lagi Pak Sito mungkin bagi dulu-dulu peternak yang ingin mengawali ke kambing perah ini sarannya seperti apa Pak? Sarannya saya pertama tidak bisa beli banyak-banyak dulu, belajar itu 3, pemula itu belajar atau 3, yang F1 F2 cukup. Nanti sambil jalan kita pelajari. Nanti untuk masalah kawin itu bisa di mana-mana. Kita punya komunitas kok di Tuban itu. Yang punya pejantan FB itu juga banyak. Nanti kita bisa saling kontak siapa yang mau ngawinkan. Nanti di sana ada yang mau cetak F1 juga ada. Kami punya rekan strategis yang punya itu. Nah, kalau sudah cetak bagus, nanti kita lihat recordingnya seperti apa. F1 nanti anaknya F2 kita kawinkan lagi dengan yang pejantan yang putra yang satunya lagi. Nah, kita lihat. Nanti kita akan ketemu yang benar-benar kita butuhkan. Kalau di sini susunya kan baru 2-3 karena masih terkendala cempenya tadi Pak. Ini untuk pemasarannya seperti apa Pak? Sementara ini saya belum mengpublish ya, belum mempublish secara luas ya, secara go live belum. Ini kan hanya apa ya, getok tinura dulu sementara teman-teman yang butuh saya kasih ya betul. Kalau yang pengen monggo, ini saya ada 2, saya stok di rumah itu banyak. Kalau memang kurang ya saya nanti ambil dari teman mitra strategis kita di tempat sana, nanti kita kan sebenarnya saling kolektif. Yang sana kurang disupport dari kita. Kalau kita punya kelompok, punya paguyuban itu enak.
termasuk bagaimana cara kita pengadaan pakannya, kita saling support. Di tempat sendiri berarti sudah ada berapa farm Pak mungkin? Kalau di kelompok kita itu yang eksis di tempat saya, yang saya tahu dengan saya yang selalu connect itu dengan Pak Ani itu Puri Farm, Puri Farm, sama Pak Amin Ronggolawi, Farm, sama Mas Dani yang di CKD Farm, ya. Itu kita saling support pakan, kita butuh sini. Secara pakannya kita sama komposisinya. Makanya rasa susunya juga sama, karena kita punya punya ramuan khusus ramuan khusus bagaimana menciptakan susu ini lebih gurih, lebih nikmat, lebih enak, dan kualitasnya lebih bagus. Oke, luar biasa sekali dulu-dulu. Jadi nanti mungkin dulu-dulu peternak yang pemula ingin bergabung atau mungkin belajar bisa langsung ke RNB Farm atau mitra yang lainnya juga. Kalau RNB Farm ini di Desa Semanding, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kalau dari arah Polsek Semanding, perempatan itu ke barat sekitar kurang lebih 500 meter Pak Wasit. Siap. Matur sembah nuwun Pak Wasit atas waktunya. Jangan lupa ikutin terus channel MS Farm. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.